Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya secara berseri akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel yang akan diterbitkan kepada jurnal ilmiah. Di bagian yang pertama ini khusus pembahasan tentang perbedaan skripsi atau tesis dengan artikel ilmiah. Langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama adalah beda standar, beda target audiens. Jadi secara umum artikel ilmiah dengan skripsi atau tesis itu memiliki perbedaan standar dan berbeda target audiensnya. Yang pertama, penguji skripsi atau tesis menilai apakah karya ilmiah seorang mahasiswa itu telah memenuhi hasil dan persyaratan program, bukan apakah itu siap untuk publikasi atau bahkan rilis secara luas. Dan hasil penilaian atau ulasan skripsi atau tesis tersebut menyatakan kemampuan mahasiswa atau siswa ya yang disyaratkan dalam konteks keilmuan dan institusi. Jadi secara umum skripsi atau tesis itu adalah academic requirement, sama seperti mata kuliah ya. Jadi kita menempuh mata kuliah skripsi atau mata kuliah tesis, nah itu merupakan academic requirement, jadi untuk memenuhi syarat akademis. Seperti itu, bukan tujuannya untuk dipublish. Jadi tujuannya mungkin kalau ada yang meminta dipublish ya oke-oke saja, tetapi secara umum tujuan utamanya itu bukan itu. Tetapi apakah mahasiswa tersebut sudah memenuhi standar dalam mata kuliah tersebut, mata kuliah skripsi atau itu kan mata kuliahnya berbasis proyek ya, yaitu proyek penelitian. Seperti itu. Jadi bukan tentang untuk publikasi, untuk dipublish secara luas. Tujuan utamanya bukan itu. Inilah yang pertama untuk apa itu skripsi sama tesis ya tujuannya. Terus yang kedua, untuk di artikel ilmiah atau di jurnal ilmiah itu editor dan reviewer jurnal ilmiah adalah pakar. Jadi kalau tadi itu penguji ya, kalau di skripsi pengujinya, kalau di artikel untuk jurnal ilmiah itu adalah ada editor sama reviewer jurnal ilmiahnya. Dalam jurnal mereka bidang dan fasih dalam komunikasi ilmiah. Jadi mereka itu merupakan pakar dalam ahli dalam bidang tertentu dan dalam komunikasi ilmiah. Karena untuk dipublish, jadi standar-standar publikasi itu harus ada. Terus tugas mereka adalah untuk menilai apakah artikel ilmiah tersebut, apakah makalah tersebut dari hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu. Kata kuncinya di sini adalah apakah bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang itu dan apakah perlu untuk dipublikasikan. Jadi misal kalau suatu penelitian itu secara kaidah ilmiah itu standar ya, maksudnya memenuhi kaidah ilmiah, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap keilmuan menurut reviewer atau editor jurnal tersebut, maka editor atau jurnal berhak untuk mereject atau menolak hasil makalah tersebut, hasil penelitian yang dijadikan makalah atau artikel tersebut untuk dipublish. Seperti itu. Jadi standar untuk artikel ilmiah itu biasanya lebih tinggi. Jadi lebih ditingkatkan standarnya. Jadi tidak hanya memenuhi standar kaidah ilmiah saja, tetapi juga memenuhi standar kaidah untuk publikasi. Apakah ilmu tersebut memberikan manfaat atau tidak, dan apakah layak untuk dipublikasikan atau tidak, dan beberapa standar kaidah-kaidah yang lain yang mungkin setiap jurnal memiliki standar atau kaidah tertentu, di mana aim dan scope-nya atau bagian dari jurnal itu apakah apa saja, misalkan jurnal pendidikan, apakah kaidahnya memenuhi untuk masuk pada jurnal itu atau tidak. Itu secara umum. Jadi beda target audiensnya sama beda standar. Sama di kesimpulannya ya, di skripsi itu standarnya adalah memenuhi standar akademis, dan di jurnal ilmiah itu standarnya adalah standar publikasi untuk ilmiah ya, seperti itu. Terus audiensnya juga beda. Audiensnya itu kalau misalkan untuk publikasi berarti audiensnya adalah peneliti-peneliti lain bisa jadi, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan manfaat dari hasil penelitian itu untuk dibaca secara ringkas, seperti itu. Sedangkan di skripsi atau tesis audiensnya tidak untuk dipublikasikan, tapi mungkin bisa jadi bahan referensi dari peneliti-peneliti yang lain yang mungkin membutuhkan informasi lebih detail tentang penelitian itu. Tapi secara umum skripsi atau tesis itu tidak untuk dipublikasikan. Seperti itu.
Terus secara rinci kita akan mencoba membedah tentang perbedaan skripsi dan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu deskripsi atau tesis itu mengikuti standar akademis ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi standarnya adalah standar akademis. Sedangkan untuk artikel ilmiah mengikuti standar jurnalistik. Oleh karena itu di artikel ilmiah biasanya ada gaya selingkungnya. Setiap publikasi atau setiap jurnal itu memiliki standar yang berbeda, bergantung pada jurnal masing-masing. Mereka dalam websitenya sudah menyertakan penulisannya harus kayak gini, scope-nya kayak gini, seperti itu. Nah, sedangkan skripsi itu mengikuti standar akademis. Jadi tujuannya adalah apakah untuk si mahasiswanya itu tadi, apakah dia sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam lolos untuk mata kuliah skripsi atau tesis itu tadi. Jadi standarnya adalah standar akademis. Ya hampir sama dengan perkuliahan. Misalkan mengambil mata kuliah tertentu gitu ya, pasti kan ada mid semester atau ada ujian akhir semesternya. Di skripsi atau tesis juga ada, mungkin dalam bentuk lain, yaitu ujian proposal dan ujian tertutup seperti itu. Jadi standarnya bukan standar publikasi. Seperti itu. Yang kedua, di artikel ilmiah itu standarnya adalah jurnalistik. Dan tentunya harus mengikuti kaidah ilmiah juga, tetapi ada standar jurnalistik yang sebagai tambahan untuk syarat publish itu tadi. Sedangkan yang kedua, skripsi atau tesis itu diuji secara tatap muka oleh reviewer yang dipilih oleh panitia penyelenggara ujian ya, atau mungkin dalam hal ini bisa prodi atau jurusan tertentu tersebut. Sedangkan di artikel ilmiah, artikel itu dinilai atau direview oleh reviewer secara blind review. Jadi ini salah satu perbedaan lagi, yaitu di skripsi atau tesis kan pasti diuji secara langsung, tatap muka, baik itu ujian tertutup atau ujian terbuka. Kalau doktoral biasanya seperti itu. Nah, reviewernya itu dipilih oleh pihak prodi. Sedangkan di artikel ilmiah itu, reviewernya itu adalah blind review. Blind review artinya reviewer tidak bisa melihat itu orangnya siapa yang sedang dinilai. Jadi penilaiannya adalah khusus pada kontennya. Jadi nanti artikel ilmiah itu saat masuk ke reviewer itu namanya dihapus. Jadi reviewer tidak tahu itu siapa yang menulis seperti itu. Jadi akan lebih objektif. Berbeda dengan skripsi. Skripsi mungkin unsur ujian skripsi atau ujian tesis mungkin masih ada unsur subjektivitasnya karena tahu orangnya siapa. Seperti itu. Jadi secara blind review untuk artikel ilmiah. Ini perbedaan yang kedua. Terus yang ketiga, skripsi atau tesis kontennya itu dibagi dalam bentuk bab atau chapter karena tebal ya, banyak, dan konten-kontennya itu ada bab 1, bab 2 atau chapter 1, chapter 2 seperti itu. Sedangkan di artikel ilmiah kontennya dibagi menjadi bagian-bagian atau section. Jadi karena dalam bentuk naskah kan artikel ilmiah hanya bagian-bagian saja, tidak sepanjang atau setebal tesis atau skripsi. Sedangkan di skripsi atau tesis itu tidak ada batasan halaman atau kata. Kita tahu kan biasanya ada skripsi yang tebal sekali dan ada yang tidak terlalu tebal seperti itu. Karena tidak ada batasan memang. Yang penting memenuhi kaidah ilmiah dan memenuhi standar akademis yang ditentukan. Sedangkan di artikel ilmiah itu dibatasi oleh halaman dan word limits ya. Jadi berbeda-beda juga. Nah, kalau misalnya kita mau menerbitkan artikel kita di jurnal tertentu, maka biasanya misalkan ya standarnya atau batasnya adalah 12 halaman dengan gaya selingkung jurnal tersebut. Misalkan wordnya itu ukurannya 10 atau ukurannya 11, itu tergantung jurnalnya. Tapi yang jelas dibatasi. Biasanya kalau di jurnal itu, untuk di jurnal internasional biasanya misalkan dibatasi jadi 12 halaman gitu. Kalau kita lebih halamannya, maka kita harus membayar lebih untuk publikasi seperti itu. Jadi intinya di artikel ilmiah itu lebih ringkas, berbeda dengan skripsi atau tesis. Selanjutnya, di skripsi atau tesis memiliki susunan daftar isi atau table of content. Ya, di depan itu ada kan biasanya di skripsi atau tesis itu ada table of content atau daftar isinya. Sedangkan di jurnal ilmiah, di artikel untuk jurnal ilmiah itu dalam bentuk naskah saja, tidak memiliki daftar isi, hanya naskah. Seperti itu. Sedangkan selanjutnya, di skripsi atau tesis itu mendeskripsikan semua hal termasuk instrumen yang digunakan. Jadi
kita tahu kalau di dalam skripsi atau tesis itu instrumen cara pengambilan datanya itu dijelaskan secara mendetail. Bahkan di instrumen-instrumennya itu lampirannya disertakan semuanya. Seperti itu. Sedangkan di artikel ilmiah itu hanya mendeskripsikan instrumen yang penting. Jadi baik di deskripsi atau dilampirkan itu hanya instrumen yang ingin menjadi fokus temuan dari peneliti atau yang ingin dipublikasikan oleh peneliti tersebut. Jadi tidak semua instrumen yang digunakan itu ditampilkan, tetapi hanya yang dibahas saja seperti itu, atau yang penting saja untuk dibahas di artikel ilmiah. Sedangkan di skripsi tadi banyak, semuanya dideskripsikan, semuanya pokoknya ada. Selanjutnya, skripsi atau tesis itu menyajikan deskripsi semua temuan dalam penelitian. Dan sedangkan artikel ilmiah menyajikan temuan penting atau fokus tertentu yang ingin diungkap oleh peneliti. Jadi bedanya seperti itu. Oleh karena itu biasanya skripsi atau tesis itu bisa dipecah-pecah untuk menjadi beberapa artikel bergantung pembahasan tertentu. Karena di skripsi atau tesis itu yang dibahas semuanya. Misalkan ada 5 pembahasan, yang 2 itu menurut peneliti penting untuk dibahas. Maka 1 dari 2 itu bisa dijadikan satu artikel ilmiah seperti itu. Sedangkan yang 3 mungkin nggak penting, nggak perlu dijadikan artikel ilmiah. Karena di skripsi itu walaupun nggak penting harus dijelaskan sesuai dengan pengambilan data, analisis datanya. Tetapi di artikel tidak seperti itu. Kita hanya fokus menjelaskan atau menyajikan sesuatu yang benar-benar ingin diungkap, atau temuan yang memang benar-benar penting, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Kita akan membahas bagaimana cara meringkas skripsi menjadi artikel jurnal. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama pembahasan kita yaitu tentang meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah jurnal dari jurnal ilmiah gitu ya. Note, ini catatan pentingnya, artikel jurnal itu jauh lebih ringkas daripada skripsi atau tesis atau disertasi. Jadi, pastikan untuk menggunakan framework yang pendek dan deskripsi yang padat namun fokus. Ini kata kunci yang ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama, gunakan framework yang pendek, dan yang kedua, deskripsi yang padat namun fokus. Seperti kita tahu, kalau kita menulis di skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya, itu ada langkah-langkah kan dalam metodologi penelitian. Pertama kita lakukan ini, kedua, ketiga, langkah-langkah sampai kita menarik suatu kesimpulan. Namun, di dalam artikel ilmiah, kita tidak perlu menjelaskan keseluruhan dari langkah tersebut. Namun, kita pilih fokus yang menjadi fokus pembahasan atau temuan yang kita ingin ungkap di artikel ilmiah. Dan satu lagi yaitu deskripsi. Biasanya dalam skripsi atau tesis itu kita menggunakan deskripsi yang sangat panjang. Deskripsinya itu mungkin apa saja teori yang berhubungan kita masukkan, atau penjelasannya itu tidak fokus, atau mungkin kita menjelaskan secara detail di dalam skripsi atau tesis. Namun di dalam artikel ilmiah kita tidak perlu menjelaskan terlalu detail. Kenapa? Karena fokus itu tadi. Karena artikel ilmiah ini tidak perlu detail yang terlalu panjang, tapi kita harus fokus pada temuan atau pembahasan yang kita bahas. Nanti di bagian selanjutnya ini akan kita jelaskan bagaimana sih caranya biar lebih fokus, atau bagaimana sih caranya bisa membuat deskripsi yang lebih ringkas. Sementara misalkan di skripsi itu biasanya kan ada yang 200 halaman, tetapi di artikel ilmiah hanya dibatasi misalkan hanya 12 halaman. Bagaimana kok bisa seperti itu? Maka ini kita akan pelajari nanti. Yang pertama itu tadi, jadi frameworknya harus diperpendek. Maksudnya kalau misalkan 7 tahapan gitu ya dalam melakukan penelitian, atau 5 tahapan, maka di dalam artikel jurnal tidak perlu 7 tahapan itu dijelaskan semua. Mungkin kalian menjelaskan hanya beberapa tahapan yang penting saja, yang perlu untuk diketahui. Karena fokusnya adalah fokus pada apa yang kita ingin ungkapkan. Misalkan fokusnya pada temuan, berarti kita fokusnya ke temuan. Tahapannya itu hanya sebagai ringkas saja. Kalau misalkan fokusnya kepada metode baru, maka fokusnya ke sana, nanti temuannya apa, seperti itu. Mungkin agar lebih jelas, kita akan lihat di bagian selanjutnya ya. Dan yang kedua ini deskripsi yang padat. Jadi tidak boleh kita terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan. Kita harus fokus di dalam artikel ilmiah itu. Deskripsinya harus deskripsi yang fokus. Misalkan kita ada sesuatu yang tidak terlalu penting, itu tidak perlu kita masukkan. Misalkan ada sesuatu yang terlalu panjang, maka kita bisa menjadikan satu
pembahasan saja. Contoh ya, misalkan seperti ini. Menurut si A, misalkan kita menulis tentang pendahuluan gitu ya, tentang bagaimana pandangan-pandangan peneliti tentang penelitian kita atau penelitian yang sedang kita bahas. Misalkan contoh nih, saya gampangannya tentang pembelajaran berbasis sejarah matematika. Misalkan gini ya, si A berpendapat pembelajaran dengan sejarah matematika itu penting. Misalkan si B sangat mendukung pembelajaran dengan pendekatan sejarah matematika dan bla bla. Maka kita bisa ringkas menjadi satu kalimat saja, yaitu misal seperti ini. Pembelajaran matematika, beberapa peneliti menjelaskan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan sejarah matematika itu sangat penting. Terus ditulis si A, si B, si C. Jadi yang asalnya itu beberapa kalimat, kita bisa ringkas hanya menjadi satu kalimat saja. Atau mungkin biasanya dari beberapa paragraf, kita bisa jadikan hanya satu paragraf saja. Itu adalah tips untuk mengubah deskripsi, salah satunya ya. Atau mungkin yaitu tadi dengan membuang, dengan scanning dan skimming ya, isinya nggak penting ya udah nggak usah kita tulis gitu aja. Nah, bagaimana caranya sih? Ini note ya, catatannya. Jadi bagaimana caranya? Untuk tips yang pertama, yaitu bagi-bagi atau pecah skripsi menjadi beberapa fokus topik yang terpisah. Jadi kata kunci dalam ringkas pertama, tips yang pertama yaitu kita membagi-bagi atau memecah work atau pekerjaan skripsi atau tesis kita menjadi beberapa fokus yang terpisah. Contohnya seperti apa? Mungkin belum ada gambaran teman-teman, maka kita bisa lihat. Saya punya contoh di sini, misal ini ya. Ini contoh penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu judulnya adalah Desain Pembelajaran Geometri berbasis pemecahan masalah sejarah matematika untuk mendukung pemahaman literasi matematika siswa. Maka, dari judul satu penelitian ini, anggap saja ini adalah judul tesis atau judul skripsi, maka dari judul ini saya bisa memecah-mecahnya menjadi beberapa artikel ilmiah yang sudah pernah saya tulis, yaitu yang pertama adalah Ancient China History Based Task to Support Students Geometrical Reasoning and Mathematical Literacy in Learning Pythagoras. Jadi pertama saya pecah menjadi materinya, fokus pembahasan di materinya, yaitu tentang Ancient China ya, pada materi Pythagoras seperti itu. Dan yang kedua saya pecah lagi bisa, yaitu the pseudo recording from problem from ancient society as context for learning trigonometry. Yang kedua, lagi-lagi fokusnya, yaitu fokus sejarahnya berbeda, yaitu pseudo reckoning atau pengukuran bayangan. Jadi fokus yang kedua, saya jadikan dua, karena itu masuk dalam pembahasan penelitian saya. Terus yang ketiga, saya pecah lagi menjadi artikel ilmiah yang judulnya Learning Pythagorean Theorem from Ancient China, a Preliminary Study. Ini studi yang awalnya ya, jadi sebelum yang atas itu tadi, maka ini saya lakukan. Maka saya pecah ini menjadi bedanya apa sama yang Ancient China yang pertama sama Ancient China yang ini, yang ketiga ini. Ini adalah bedanya di tahapannya. Kalau yang pertama itu saya masih preliminary study, studi awal. Terus yang tadi itu yang Ancient China History Based Task itu saya sudah menghubungkan tentang bagaimana pengaruhnya terhadap matematika literasi. Terus apakah bisa lagi dipecah? Oh, sangat bisa. Cuman ini yang saya sudah tulis masih 3 ini, tapi bisa jadi dipecah lagi menjadi judulnya misalkan pengaruh pendekatan pembelajaran pemecahan masalah dengan pendekatan sejarah matematika terhadap kemampuan matematika literasi siswa atau literasi matematika siswa. Itu bisa untuk saya, teman belum ditulis yang ini. Jadi intinya dari satu judul penelitian itu kita bisa memecahnya menjadi beberapa topik pembahasan atau topik fokus untuk yang kita bahas atau kita buat artikel ilmiahnya. Terus bagaimana, mungkin teman-teman bertanya, tipsnya seperti apa sih dalam memecah artikel judul dari penelitian kita atau deskripsi atau di tesis itu menjadi beberapa, itu tipsnya apa saja? Mungkin di sini saya bisa jelaskan, yaitu ada beberapa tips untuk membagi penelitian itu menjadi beberapa bagian atau beberapa ide yang kita akan jadikan artikel ilmiah. Yaitu yang pertama adalah fokus pada tahapan atau alur.
fokus pada tahapan atau alur. Ini contohnya ya, misal teman-teman penelitiannya tentang pengembangan. Di dalam pengembangan itu misalkan tahapannya ada 6 tahap. Maka kita bisa memecah tuh, misalkan fokus yang pertama itu pada tahapan pertama dan kedua. Fokus yang kedua itu pada tahapan kedua ketiga, ketiga keempat. Terus fokus yang ketiga itu pada tahapan kelima dan keenam. Itu kalau misalkan penelitiannya terdiri dari tahapan, di mana setiap tahapannya itu penting untuk kita bahas secara lebih mendalam. Seperti itu. Contohnya adalah di penelitian untuk penelitian pengembangan. Pengembangan misalkan kalau, maaf ya saya terlalu banyak membahas tentang pendidikan karena di sini saya pendidikan matematika. Jadi kita bisa memecahnya menjadi berdasarkan fokus tahapannya. Misalkan tahapannya di sini kita potong-potong tuh tahapannya untuk kita jadikan fokus topik pembahasan, untuk kita jadikan artikel ilmiah. Dan yang kedua, fokus yang bisa kita pilih berdasarkan materi pembahasan. Seperti contoh yang sudah saya lakukan tadi, yaitu misalkan fokus materinya pada Pitagoras. Yang kedua, fokus materinya kepada trigonometri. Ya, jadi fokusnya bisa pada materi pembahasan. Apakah seperti itu semuanya? Ya, bergantung penelitiannya. Kembali, penelitiannya cocoknya dipecah berdasarkan apa? Seperti itu. Untuk yang ketiga, fokus kita pecah bisa berdasarkan fokus analisis atau temuan. Jadi untuk yang misalkan temuannya ada banyak, misalkan ini satu penelitian. Yang pertama fokusnya kepada anak yang dengan kemampuan tinggi. Yang kedua, anak yang berkemampuan sedang. Yang ketiga, anak dengan temuan pada anak yang kemampuannya rendah, atau mungkin anak dengan kebutuhan khusus seperti itu. Itu kalau misalkan fokus temuannya berdasarkan subjeknya, kondisi subjek. Tapi itu kembali lagi relatif, bergantung dari penelitiannya. Misalkan temuannya, teman-teman mengkategorisasi temuannya jadi apa, misalkan teman-teman itu kondisinya berbeda, apa penelitiannya. Jadi pecah saja temuannya itu berdasarkan kategori temuan apa, seperti itu. Ya, kembali lagi intinya yang cocok yang mana. Kita bisa itu tadi. Intinya di sini saya bisa memberikan tips untuk memecah menjadi beberapa bagian itu berdasarkan tahapan atau alur. Yang kedua berdasarkan materi pembahasan, dan yang ketiga berdasarkan analisis atau temuan yang didapatkan, seperti itu. Untuk tips yang kedua dalam meringkas skripsi menjadi artikel ilmiah di jurnal ilmiah itu, yaitu adalah parafrase dan ekspresikan ide yang sama dari skripsi atau tesis dengan cara yang berbeda. Nah, di tips yang kedua ini kata kuncinya ada dua, yaitu parafrase dan ekspresikan ide yang sama. Sebenarnya sama sih sini. Nah, kenapa sih alasannya? Kalau teman-teman bertanya, kenapa alasannya untuk memparafrase dan ekspresikan ide yang sama dalam menulis artikel ilmiah ya dari skripsi itu tadi? Yang pertama, alasannya adalah kita kembali ke karakteristik yang berbeda dari skripsi dan artikel jurnal ilmiah itu, yaitu skripsi panjang, untuk artikel jurnal ilmiah pendek. Nah, ini pentingnya parafrase. Misalkan idenya tuh penting, tapi disajikan dalam 5 halaman. Nggak mungkin kan 5 halaman itu kita langsung copy, paste, dijadikan di artikel ilmiah. Otomatis artikel ilmiah kita jadi terlalu panjang. Seperti itu. Itulah pentingnya memparafrase. Jadi ide yang ada di 5 halaman itu, misalkan kita bisa singkat hanya menjadi 5 paragraf. Seperti itu. Jadi itu pentingnya yang pertama untuk memparafrase. Yang kedua adalah kalau misalkan kita memecah penelitian skripsi kita menjadi beberapa bagian, otomatis kita membutuhkan yang namanya menghindari yang namanya plagiasi. Nah, kalau kita tidak memparafrase, otomatis biasanya kita akan plagiarisme dengan diri kita sendiri, maksudnya dengan artikel yang lain, artikel kita yang lain, seperti itu. Jadi, kenapa kok memparafrase ide yang sama itu tadi? Yaitu karena kita ingin menghindari plagiat dengan artikel kita. Jadi kalau misalkan kalian membuat 3 artikel gitu, kalau kalian tidak melakukan parafrase, tidak melakukan, atau otomatis kan pasti dari antara fokusnya itu kan ada yang beririsan. Kalau kalian tidak melakukan parafrase, otomatis nanti
akan ada yang beririsan itu menjadikan plagiat seperti itu. Jadi ada dua alasannya. Yang pertama untuk memperpendek atau meringkasnya itu tadi, deskripsi yang lebih ringkas, dan yang kedua untuk menghindari plagiarism checker pada itu. Kecuali kalau kalian hanya jadikan skripsi itu hanya untuk satu artikel ya, tetapi itu juga pun tetap perlu parafrase karena itu untuk memperpendek tadi. Nah, untuk tips yang selanjutnya yang ketiga yaitu pilih dari bagian topik yang telah dipecah tersebut. Tadi kan kita udah memecah-pecah tuh. Pilih salah satu yang akan kita jadikan artikel ilmiah dan buat tujuan baru dari topik yang dijadikan artikel ilmiah tersebut. Nah, tadi kan pertama kita sudah pecah-pecah. Kita menulisnya dalam parafrase dan kita harus tentukan tuh tujuan barunya apa. Karena apa? Di skripsi atau di tesis tadi tujuannya kan otomatis berbeda dengan tujuan pada artikel ilmiah. Kenapa? Karena artikel ilmiah kita tujuannya kan fokus tertentu gitu. Misal fokus pada temuan ini, ya kita nggak boleh memakai tujuannya si tesis tadi karena otomatis akan berbeda seperti itu. Apa pengaruhnya? Ya di pendahuluan, di pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya, otomatis kan kita fokusnya kepada yang tujuan baru itu tadi. Maka dari itu di setiap bagian tadi kita petakan, oh yang ini tujuannya ini, yang ini tujuannya ini, yang ini tujuannya itu. Jadi seperti itu. Intinya kita repurpose tujuannya tadi. Karena kita memecah, karena tujuannya udah berbeda. Karena part kan untuk di atau bagian saja kan di artikel jurnal ilmiah itu tadi. Nah, untuk tips yang keempat adalah buat highlight atau mungkin karena kita tahu kan di skripsi itu temuannya banyak ya, hasil dan pembahasannya kan banyak. Buat highlight atau sorotan utama atau intinya paling gampangnya itu yang penting. Biasanya tentang temuan atau teori baru yang ingin disampaikan pada pembaca. Tadi udah kita pecah-pecah tuh topiknya. Terus kita sudah sampaikan tujuannya, apa saja beda-beda tujuannya. Lalu setelah itu kita buat yang namanya highlight. Misalkan untuk tujuan ini, temuan apa yang ingin kita sampaikan kepada di artikel ilmiah itu tadi. Misalkan di bagian yang kedua tadi, yang kita pecah yang kedua tadi, itu temuan apa yang kita ingin sampaikan, atau mungkin hal penting apa, atau teori baru apa yang mau kita sampaikan di situ. Karena kata kuncinya ya kita kembali ke yang kita bahas di bagian pertama kemarin, yaitu kata kuncinya adalah harus artikel ilmiah itu paling tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bagian kita itu sendiri. Maksudnya di topik yang kita bahas seperti itu. Jangan sampai artikel kita hanya ya seperti biasanya saja, tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi intinya kita highlight tuh yang penting mana. Karena kan otomatis berbeda ya, deskripsi atau di tesis itu kan hasil dan pembahasannya kan semua dibahas. Sementara di artikel ilmiah hanya fokus pada pembahasan tertentu. Oleh karena itu kita highlight tuh temuan pentingnya apa saja. Di bagian yang ketiga ini kita akan fokus ke beberapa bagian dari artikel ilmiah, yaitu abstrak dan pendahuluan. Nanti saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara menulis abstrak dan menulis pendahuluan. Oke, langsung saja kita bahas secara teori dulu. Yang pertama yaitu membuat abstrak. Untuk membuat abstrak itu secara paling sederhananya adalah dengan meringkas dari pendahuluan. Jadi poin pertama ini membuat abstrak adalah dengan ringkasan dari pendahuluan. Perlu kalian ketahui atau perlu diketahui biasanya abstrak itu maksimal atau persekitaran ya yang diizinkan adalah sekitar 200 sampai 250 kata. Jadi itu pun bergantung jurnal tujuan masing-masing. Ada yang misalkan meminta 150, ada yang 200, ada yang 250. Jadi intinya dalam menulis abstrak itu harus ringkas, tidak boleh terlalu panjang. Tetapi dengan membaca satu paragraf itu tadi, paragraf abstrak itu tadi, orang sudah bisa ngambil intisari dari penelitian kita itu tentang apa. Jadi teknik sederhana untuk membuat abstrak itu adalah dengan meringkas dari pendahuluan, langkah pertamanya. Apakah cukup ringkasan pendahuluan saja? Bisa jadi, boleh. Karena untuk membuat abstrak ini juga bergantung dengan jurnal atau format jurnal yang dituju. Misalkan jurnal tertentu mensyaratkan bahwa abstraknya itu harus minimal memuat poin 1, 2, 3, maka kita harus ikuti. Tapi apabila tidak memuat syarat-syarat seperti itu, kita juga bisa membuat abstrak itu tadi hanya dari ringkasan pendahuluan. Tetapi agar lebih lengkap,
kita juga bisa menambahkan dengan temuan atau hasil atau results-nya. Seperti itu. Jadi teknik paling sederhana untuk membuat abstrak adalah pertama meringkas pendahuluan menjadi hanya sekitar 200 sampai 250 kata. Lalu kita tambahkan sedikit dengan temuan. Nah, ini juga bergantung ya sekali lagi bergantung kepada format dari jurnal yang akan kita tuju. Apabila jurnal tersebut mensyaratkan poin-poin tertentu, maka kita harus tambahkan. Tapi jika tidak, kita cukup meringkas dari pendahuluan dan menambahkan sedikit temuan. Seperti itu. Nah, jika memungkinkan di abstrak ini juga, paling tidak kalau ini kalian ingin agak lengkap abstraknya atau memenuhi standar yang baik, maka paling tidak memenuhi beberapa unsur ini, yaitu yang pertama motivasi dalam penelitian. Artinya itu mengapa Anda melakukan penelitian ini, terus apa yang menarik tentang hal itu, jadi seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan atau pernyataan masalah atau juga bisa tujuan. Jadi cukup satu kalimat begitu aja. Ini tentang apa? Pertanyaan atau pernyataan apa yang akan Anda jawab dari masalah atau masalah apa yang akan Anda pecahkan atau tujuan dari penelitian Anda itu apa. Seperti itu. Dan yang ketiga itu paling tidak memuat tentang pendekatan atau metodologinya. Jadi bagaimana langkah dalam menjawab pernyataan masalah tadi sebelum pertanyaan atau masalah yang akan kita pecahkan tadi. Selanjutnya memuat paling tidak hasil atau temuan apa yang kita dapatkan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya rekomendasi atau simpulan dari penelitian itu tadi. Seperti itu. Jadi paling tidak memuat 5 poin ini tadi, kalau ingin abstraknya lebih lengkap. Nah, mengenai urutan dari 5 poin ini apakah harus urut? Tidak. Jadi kita bisa mengacak-acaknya. Jadi tidak harus urut, pertama itu harus motivasi dulu, kedua itu harus pertanyaan atau pernyataan atau tujuan, ketiga harus metode, tidak. Hasil dulu pun tidak masalah. Nah, ini sebagai contoh, mungkin ini ada contoh. Nah, ini ada contoh yaitu dari artikel yang saya tulis dulu, yaitu judulnya History of Mathematics for Teaching Mathematics, The Case of Indonesian Perspective Teachers, Belief and Attitudes. Jadi paling tidak kalau kita bedah dari abstrak ini, contoh abstrak ini, dari beberapa poin yaitu motivasi, tujuan, metode, hasil, simpulan atau rekomendasi. Yang pertama, di abstrak ini yang di warna biru itu, The Inclusion of History of Mathematics in the official mathematics textbook published by Indonesian Ministry of Education and Culture become an essential aspect in supporting the national curriculum of mathematics education. Jadi di poin pertama, kalimat pertama ini adalah motivasinya. Kenapa hal ini menarik, penelitian ini untuk diangkat. Seperti itu. Yang kedua, itu tujuan atau pernyataan masalah atau pertanyaan ya. Nah, tapi di sini saya memilih dengan tujuan, yang poin hitam itu. This study aim to examine Indonesian prospective mathematics teachers' pedagogical attitudes and beliefs in using history of mathematics to teach mathematics. Jadi yang poin kedua itu. Terus yang ketiga, yang warna kuning itu tentang metodenya. Satu kalimat saja cukup kan? Nah, 305 prospective teachers from 9 atau 9 universities Indonesia were involved as the respondent. Jadi melibatkan 305 orang itu tadi. Nah, ini tentang kita bicara di metodenya. Data were collect using questionnaire of attitude and belief in using history of mathematics to teach mathematics. Jadi poin kuning itu tentang metodenya. Terus yang poin hijau itu tentang menunjukkan gambaran dari hasil dari penelitian itu. The results show that prospective teachers had positive attitudes and belief in using history of mathematics to teach mathematics dan seterusnya. However, dan seterusnya itu masih poin tentang hasil. Dan yang terakhir, yang keempat ya, poinnya yaitu poin simpulan atau rekomendasi dari penelitian itu atau temuan interpretasi peneliti terhadap hasil. Yaitu, this study recommend that involving the history of mathematics course is vital in supporting the prospective teachers learning process as a part of their future professional bla 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 dan seterusnya. Jadi paling tidak di abstrak ini memuat 5 poin itu tadi. Yang pertama motivasi, tujuan, metode, hasil, simpulan atau rekomendasi. Jadi apakah harus lengkap seperti ini? Tidak. Tapi paling tidak kalau saudara ingin lebih bagus maka bisa dilengkapkan seperti ini. Dan urutannya apakah harus seperti ini? Tidak juga. Urutannya bisa dibolak-balik. Saudara ingin misalkan mau hasilnya dulu, itu tidak masalah.
Yang penting susunannya nyambung ya kan, seperti itu. Ini adalah tentang bagian dari abstrak. Bagaimana menulis abstrak, paling tidak cukup 1 kalimat, 2 kalimat itu sudah cukup untuk setiap poin itu tadi. Terus yang selanjutnya adalah tentang pendahuluan. Nah, bagaimana kita mengubah pendahuluan dari skripsi atau tesis menjadi pendahuluan artikel ilmiah? Yang jelas, pendahuluan artikel ilmiah itu harus lebih ringkas daripada pendahuluan skripsi atau tesis. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan pendahuluan itu menjadi lebih ringkas. Poin-poin yang tidak terlalu penting itu bisa dibuang. Fokus ke permasalahan, seperti itu. Yang kedua, lengkapi dengan rujukan hasil studi penelitian terdahulu. Akan lebih baik jika ada yang dari jurnal tujuan. Jadi ini penting ya. Jadi kalau misalkan di skripsi saudara sudah baik, misalkan sudah dilengkapi rujukan-rujukan, ya baik, itu tinggal ditambahkan. Tapi kalau tidak, misalkan saudara harus menambahkan rujukan-rujukan. Bagaimana contohnya nanti kita akan membahas di contoh habis ini. Terus akan lebih baik, nah ini catatan ini. Ini penting kalau misalkan saudara ingin berharap keterima artikelnya di jurnal tujuan itu tadi, akan lebih baik kalau menyertakan rujukan-rujukannya itu salah satu atau beberapa rujukan itu yang artikel berasal dari jurnal yang akan kita submit, akan kita tuju tersebut. Jadi saudara harus pilih beberapa artikel dari sana atau satu atau minimal satu. Terus kita jadikan rujukan seperti itu. Itu untuk meyakinkan kepada editor bahwa kita ini benar-benar ingin menghargai lah jurnal tujuan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, jika skripsi terdiri dari lebih dari satu rumusan masalah. Biasa kan dalam penelitian kan biasanya teman-teman atau kita biasanya kan beberapa rumusan masalah. Maka kalau misalkan penelitian kita terdiri dari beberapa rumusan masalah, akan lebih baik jika kita fokus ke satu saja rumusan masalah, atau beberapa rumusan masalah itu kita konversi menjadi satu rumusan masalah. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari pendahuluan. Bagaimana menulis pendahuluan. Ini saya kasih contoh. Judulnya sama dengan abstrak yang tadi. Jadi ini bagaimana menuliskan pendahuluan. Ini contoh saja ya sebagai bonus. Saya sajikan di sini adalah contoh menuliskan pendahuluan. Misalkan di sini, paling tidak di dalam pendahuluan, dalam menulis pendahuluan. Kalau misalkan ini menulis dari awal ya, tapi kalau saudara sudah skripsinya udah ada ya, tinggal di mana yang penting diambil, yang tidak penting bisa dibuang, yang terlalu panjang bisa dipendekkan, seperti itu. Tapi ini sekaligus sebagai contoh bagaimana sih menulis, mungkin kalau dari awal ini bonus saja ya. Nah, misalkan pastikan di dalam pendahuluan, ini perlu kalian tekankan, di dalam pendahuluan itu paling tidak harus ada satu kalimat kuncinya itu apa. Terus habis itu kita harus melengkapi argumen-argumen kita itu dengan rujukan-rujukan. Rujukan-rujukan ini sebagai fakta ya kan. Nah, misalkan ini ya, contoh di paragraf pertama. Numerous studies discussing the role of history of mathematics in mathematics education points out various categories and argument of using the history of mathematics in mathematics education. Jadi, di poin pertama, di paragraf ini yang dibahas adalah tentang penulis menyatakan bahwa sudah banyak sebenarnya studi atau penelitian yang mendiskusikan dengan peran dari history of mathematics dalam mathematics education. Itu banyak. Terus habis itu ditunjukkan contoh-contohnya. Dilengkapi dengan rujukan. Yaitu pertama, Jungfish 2009 provides two categories. Seperti itu. Jadi dilengkapi seperti itu. Jadi kalimat utamanya tadi, ya, ide yang mau kita gali, terus dilengkapi. Terus habis itu Jungfish stress that in focusing the indispensable argument of the history of mathematics, dan seterusnya. Terus dilengkapi lagi dengan argumen yang poin-poin saya kuning itu adalah poin-poin gimana kita harus melengkapi rujukan-rujukan untuk memperkuat argumen kita dari kalimat kunci terhadap paragraf ini. Ini paragraf pertama. Misalnya paragraf kedua, sudah mulai masuk ke negara kita, yaitu tadi kan secara umum. Sekarang kita mulai fokus tuh ke Indonesia. In Indonesia, history of mathematics has not been explicitly integrated with the Indonesian secondary schools. However, studies concerning the history of mathematics in mathematics education, especially in the secondary schools level, were addressed by some researchers. Jadi, poin utamanya di dalam paragraf ini adalah peneliti menyebutkan bahwa di Indonesia pun
di Indonesia itu sebenarnya tidak secara eksplisit histori matematik itu terintegrasi di sekolah, tetapi sudah banyak peneliti yang sudah membahas ini seperti itu. Terus ditunjukkan penelitinya siapa saja, yang saya poin kuning itu rujukan. Terus paragraf ketiga, in attempt to challenge the potential benefit of using history of mathematics into mathematics teachings, some attempt underlying the program utilizing history of mathematics has been carried out to answer the challenge-nya. Sama, poin utamanya itu terus dilengkapi dengan rujukan-rujukan dan contoh-contohnya seperti itu. Setelah itu ini juga sama, jadi kalimat utamanya apa, terus kita lengkapi dengan rujukannya seperti gimana. Terus ini juga sudah masuk mulai ke belief and attitude, misalkan seperti ini kalimat apa, ini menjelaskan saja rujukan-rujukannya harus ada dalam pendahuluan seperti itu. Ini juga sama, sudah misalkan ini ya, paragraf ini poin utamanya apa? The curriculum of secondary schools mathematics education in Indonesia has not yet explicitly integrated with history of mathematics in the implementation of achieving basic students' mathematics competencies. However, the current Indonesia curriculum, namely Curriculum 2013, has accommodated some historical aspect of mathematics, although limited, into learning research provided by Indonesian government. Jadi ini menunjukkan walaupun tidak secara eksplisit itu diintegrasikan history of mathematics itu tadi, tetapi di dalam buku kurikulum 13 itu tadi sudah unsur-unsur history of mathematics itu sudah ada. Nah, terus disebutkan rujukannya gimana, rujukannya ini, contohnya seperti apa, seperti itu. Terus habis itu sama seperti itu, ada kalimat utama kuncinya apa, dilengkapi dengan rujukan-rujukan. Kalimat kuncinya apa, sampai di bagian akhir di sini kita menunjukkan fokus penelitian ini apa. This study focus on the attitudes and beliefs of prospective teachers towards using the history of mathematics in teaching mathematics. Seperti itu. Di bagian akhir juga sama juga. Thus, this research aim to examine Indonesian prospective teachers' attitude and beliefs toward using history of mathematics in mathematics teaching. Jadi di sini adalah poin tujuan dari penelitian, dari kesimpulan dari seluruh argumentasi di pendahuluan tadi mengerucut bahwa penelitian ini tujuannya adalah ini. Di bagian yang keempat ini kita akan fokus membahas tentang hasil dan pembahasan. Lebih fokus tentang apa sih perbedaan dari hasil dan pembahasan yang akan disajikan di artikel ilmiah itu seperti apa. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama tentang bagian di hasil. Di bagian hasil ini, jadi tips ini ya untuk penyajian hasil atau saat saudara akan mengubah skripsi saudara atau tesis saudara menjadi artikel ilmiah. Yang pertama adalah sajikan hasil sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada artikel ilmiah, bukan pada skripsi atau tesis yang saudara buat. Jadi di tips yang pertama ini tentunya di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyederhanakan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ya dari skripsi. Biasanya skripsi kan rumusan masalahnya banyak, tetapi berbeda saat di artikel ilmiah biasanya hanya dibatasi pada satu pertanyaan penelitian atau rumusan masalah saja. Bisa rumusan masalahnya dipecah atau rumusan masalahnya itu dijadikan satu yang lebih simpel. Jadi fokus pembahasan kita saat mengubah skripsi atau tesis tersebut menjadi artikel ilmiah ini, saudara juga harus memperhatikan aspek hasilnya. Jadi saat menyajikan hasil adalah merujuk kepada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada pada artikel ilmiah, bukan yang ada pada tesis atau skripsi saudara. Jadi hati-hati di sini. Jadi bila hasil penelitiannya itu misalkan gabungan dari rumusan-rumusan masalah yang ada, maksudnya rumusan masalah yang di artikel ilmiah itu merupakan gabungan dari rumusan masalah, misalkan ada 3 jadi 1 gitu ya, maka saat di tesis, saat di artikel ilmiah ini, saudara juga harus menyajikannya atau menjawabnya, menyajikan hasil ini tadi berdasarkan pada rumusan masalah yang terbaru. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah tentang hasil yang bagian kedua. Ini tips-tips tentang bagaimana menyajikan hasil. Yang pertama adalah sajikan hasil itu secara bersistem. Maksudnya bagaimana? Yaitu saudara harus menyajikannya sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang ada pada metodologi penelitian saudara. Yang kedua, narasi berisi informasi yang disarikan dari data. Kata kuncinya ini dilihat, narasi berisi informasi yang disarikan dari data,
bukan menarasikan data secara harfiah. Ini akan saya bahas lebih lanjut dengan contoh selanjutnya nanti. Nah, yang perlu saudara garis bawahi adalah saudara tidak perlu menarasikan data, bukan menarasikan data ya, tetapi memberikan informasi tentang inti sari dari data itu seperti apa. Jadi yang saudara sajikan adalah bersifat informatif, bukan bersifat narasi dari data itu seperti yang saudara sajikan itu tadi. Nanti kita akan lebih lanjut membahasnya di contoh. Perjelas narasi dengan ilustrasi berupa gambar atau tabel. Jadi saudara dalam menyajikan data tentunya tidak enak kalau dilihat hanya berupa paragraf penjelasan saja, tetapi agar lebih informatif atau sang pembaca itu lebih mendapat gambaran dari sajian saudara, maka perlu diberikan dalam bentuk ilustrasi berupa gambar atau berupa tabel atau berupa grafik atau diagram seperti itu. Terus selanjutnya adalah sajikan data olahan bukan data mentah. Ini sudah pasti. Bahkan di skripsi atau tesis pun saudara tidak boleh menyajikan data yang masih mentah sekali. Harus data itu berupa data olahan yang disajikan. Seperti itu. Jadi lakukanlah reduksi data. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Ini adalah contoh narasi hasil dan ilustrasi yang kurang baik. Nah, ini contoh yang saya bilang sebelumnya, yaitu menarasikan data, bukan mensarikan data. Misalkan dari tabel itu tadi, di tabel ini ya, socio-demographic profile. Nah, di situ ada data tentang berdasarkan gender, terus ada variabelnya juga. Nah, di penjelasan di bawah dari tabel tersebut, itu hanya ada satu kalimat saja. Once tourist resource has been identified, the first aspect in this investigation was to ask the local community the target of economic bla bla bla, seperti itu. Jadi tidak ada ulasan tentang data yang diberikan ini tadi. Ini contoh adalah narasi yang kurang baik. Lalu yang baik seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Narasi yang baik, the most relevant socio-demographic variables of the sample are shown in table 4. In terms of gender, men and women are nearly similar in number. Most of the tourists in this area is less than 50 years old and they come primarily from rural area, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Jadi yang diberikan pada paragraf ini adalah informatif, berupa informasi. Yang pertama itu kan men and women are nearly similar, hampir sama secara gender itu tadi. Tetapi dia memberikan penjelasan selanjutnya. Jadi paling tidak kita bisa melihat bahwa saat menarasikan perbedaan dari menarasikan data dengan memberikan informasi berdasarkan data. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan narasi menyajikan laki-laki sekian, perempuan sekian, tetapi kita melihat hubungannya seperti apa. Seperti itu. Ditambah lagi, data ini juga disajikan dalam bentuk tabel, tadi selain tabel ya, disajikan juga dalam bentuk data pendukungnya, misal dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran, sehingga pembaca juga bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya tentang pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini, saudara harus pastikan jelas dan ringkas saat menulis pembahasan. Yang pertama, saat menulis pembahasan adalah mulailah dengan memberikan interpretasi hasil dari penelitian saudara. Jadi, ingat bahwa hasil dan pembahasan itu berada pada posisi yang berbeda. Jadi, kalau tadi kita saat di hasil itu kita hanya menyajikan hasil dari apa yang kita dapat dari penelitian dan memberikan informasi dari hasil itu tadi, maka di dalam pembahasan ini kita mulai awalnya ya, langkah awalnya adalah memberikan interpretasi. Jadi apa yang kita dapatkan dari hasil yang sudah kita dapat tadi. Jadi bagaimana memberikan interpretasi hasil dari penelitian itu, yaitu kita bisa menjelaskan apa saja yang bisa dipelajari dari penelitian yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya adalah jangan mengulang hasil, karena hasil itu tidak sama dengan pembahasan. Jadi jangan melakukan pengulangan yang tidak perlu ya. Nah, pertama agar tidak menjadi pengulangan itu tadi, setelah jadi pertama tadi kita melakukan interpretasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, yang selanjutnya adalah tempatkan hasil pada literatur rujukan. Dalam tanda kutip tempatkan, maksudnya itu saudara harus memposisikan
hasil riset saudara dibandingkan dengan riset-riset sejenis yang lain. Posisinya seperti apa, memberikan kontribusi apa, dan hasilnya seperti apa sehingga mungkin melengkapi dari riset-riset yang sudah ada. Seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana hasil penelitian dapat memperkaya perspektif studi yang serupa. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi, dari hasil yang saudara lakukan itu dibandingkan dengan riset-riset yang sudah ada, bisa dikonfrontasikan atau mungkin kalau riset saudara itu merupakan puzzle, yang maksudnya itu yang masih kosong dari serangkaian riset yang serupa, maka di poin kedua ini saudara bisa menyajikan hasil riset saudara itu bisa memperkaya riset yang sejenis. Artinya itu sudah jelaskan bahwa riset ini juga melengkapi studi ini, dan seterusnya. Jadi intinya saat kita memberikan pembahasan, itu kita berbicara tentang posisi riset kita di antara riset-riset yang sudah ada. Terus yang ketiga, secara singkat tunjukkan cara-cara di mana penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dan mengatasi keterbatasan dari penelitian ini. Jadi setelah saudara menunjukkan posisi riset saudara menunjukkan bahwa posisi riset saudara itu memperkaya riset sejenis, dan selanjutnya yaitu saudara menunjukkan bagaimana sih saran dari penelitian saudara itu untuk penelitian yang selanjutnya. Sehingga penelitian di dalam bidang yang saudara geluti itu tadi, itu akan lebih kaya lagi. Seperti itu. Nah, demikian itu saja yang bisa saya bahas tentang hasil dan pembahasan di artikel ilmiah itu seperti apa. Jangan lupa subscribe channel ini jika ingin mendapatkan update tentang artikel ilmiah atau dunia pendidikan. Share bila bermanfaat, dan silahkan komen di bawah jika ada tambahan-tambahan mungkin yang saya terlewat di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.